Ini analisa harian ya, Elliott Web modern untuk di cryptocurrency. Saya sengaja membuka 4 jendela untuk menganalisa 4 pair, yaitu di Ethereum, XRP, kemudian ini COM ya, ini Bitcoin. Nah, untuk analisa hari ini saya ingin sedang menguji, yaitu validasi pasca sebuah pola. Nah, biasanya kalau di saham dan di forex ini ada situasi di mana bahwa sebuah pola itu kalau sudah terbentuk itu mempunyai karakter atau perilaku yang khas. Mirip itu ya di forex atau di saham ya. Itu hampir mirip ya. Saya belum pernah mencoba di komoditi ya, belum pernah coba. Dan itu semua konfirmasi validasi tadi, pengujian tadi ini berlaku umum. Jadi dalam hal ini saya mengacu kepada ilmu dari teorinya Glenn Nelly ya. Anda kalau tertarik silakan cari. Nah, bukunya dia terkenal dengan Mastering Elliott Wave ya dari Glenn Nelly. Nah, di dalam salah satu babnya itu menjelaskan setiap gelombang, contoh misalnya di sini, setiap pola, nah ini contoh ya. Ini baik itu pola yang terbangun dari 1, 2, 3, ini adalah katakanlah disebut sebagai flat, ataupun pola dari cuman hanya ini 1, 2, 3, ini adalah zigzag ya, seperti itu. Nah, maka setelah pola ini, setelah terbentuknya pola, maka perlu melakukan pengujian, baik pengujian untuk katakan zigzag maupun untuk yang lebih besarnya adalah untuk yang flat. Glenn Daly menyampaikan bahwa sejauh ini untuk Bitcoin, konfirmasi validasi itu dia belum ditemukan ya, perilakunya itu. Harusnya seperti contoh di sini, ini terbangun, saya kasih tanda dari sini ke sini ya, dari tanda bulat merah ini ya. Harusnya ini menyentuh kurang dari waktu yang saya tandain ini 100%-nya di sini sampai di sini. Atau tanggal 22 Mei ya, harusnya sudah menyentuh itu. Menyentuh garis putih ini. Ternyata tidak, belum menyentuh. Nah, ini memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Glenn Ellis tersebut, bahwa memang untuk sejauh ini sampai Bitcoin dia belum menemukan sebuah teori pasca yang khas dari sebuah dari analisa Elliott Wave di dalam marketnya Bitcoin ini dia belum memiliki. Jadi akibatnya kalau misal perilaku pasca ini sesuatu yang paling penting ya. Misal di sini bahwa kalau betul-betul misalnya kita sudah menemukan flat seperti ini, maka dia baik secara pasca flatnya maupun secara zigzagnya, maka dia akan bergerak ini cepat sampai sini. Ternyata dia tidak. Dia gagal ke sini, atau kalaupun tidak gagal, ini sekarang sudah memenuhi syarat ya sampai sini. Tapi ini kan bukan sebagai pasca flat. Ya seperti ini. Memang akhirnya kalau seperti ini kita bisa menyatakan bahwa ini adalah bangunan ininya di sini, ini adalah calon triangle ya. 1, 2, 3, 4. Nanti setelah di sini turun lagi calon triangle. Ya, kalau seperti ini. Ini 1, 2, 3 nih. Nanti 4 ya. Ini di Ethereum. Nah, sekarang apa yang dilakukan di Ethereum? Kalau untuk yang spot memang selama ini di area sini kita tidak akan melakukan, tidak boleh masuk market. Kalau Anda punya market pun sebaiknya Anda closing ya, exit ya. Apalagi sekarang di posisi yang ya cukup untuk daerah sini, cukup di area tingginya ya. Sedangkan untuk yang menggunakan derivatif ya Anda mulai sekarang sudah mulai jejaki untuk sell ya. Karena ini setelah ini 1, 2, 3, 4, setelah ini adalah 5 ke bawah ya. Oke. Itu di Ethereum. Sekarang bagaimana tempat yang lain? Sekarang di Bitcoin ya. Nah, kalau di Bitcoin ini hampir mirip.
Jadi ini seperti yang tadi nih 1, 2, 3 ya, sudah 3 pola yang terbangun ya. Ya, sudah pola terbangun. Nah, tadinya awalnya ini adalah polanya ini adalah seperti ini. Nah, ya jadi A, B, C, D, E, setelahnya harus naiknya gagal, dia masih ini. Karena dia gagal, maka ini adalah bangunannya seperti ini. Kembali ini terjadi lagi sebuah ini adalah sebenarnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3. Ini 3 di sini ya. 3 ya. 3 kalau saya gambarkan. Nah, begitu ya. Ini 1, 2, 3. Nah, tipikal dari kalau misalnya ini bangunan dari sebuah triangle ya. Tipikal dari sebuah di Bitcoin itu umumnya triangle-nya adalah non-limited, artinya di bangunan D dan E-nya ini masih terbangun lagi sebuah pola triangle lagi yang berikutnya. Sehingga ini D dan E-nya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan membangun daripada C dan E. Berbeda dengan di forex maupun di saham ya, mereka akan di E-nya pada umumnya itu bergerak dengan cepat ya, misalnya seperti ini. Lalu menjadi E-nya cepat turun, kemudian dia akan naik dengan cepatnya lagi. Di Bitcoin tidak seperti itu ya. Dan sekarang apa yang mesti kita lakukan? Sama ini hampir mirip seperti yang di Ethereum bahwa ya kalaupun Anda mau kalau yang derivatif ya, kalau yang spot ya Anda paling kalau buy pun Anda sampai di sini ya, nggak terlalu tinggi. Karena ini baru 1, 2, 3 ya, baru 3. Khawatir ini menjadi 4 dan 5 seperti itu. Walaupun memang di sini areanya di bawah ya, cukup di bawah. Ya. Bisa saja Anda bayar di sini bisa. Tapi saran saya adalah lebih baik menunggu lagi segmen naik dan turun lagi. Nah, baru setelah itu kita melakukan yang namanya buy. Sedangkan untuk yang apa namanya yang derivatif, maka ini kan karena betul di daily kita lihat ya. Tapi karena ini di bawah, maka sebaiknya strateginya adalah buy. Ya. Jadi yang besarnya ini adalah bangunannya. Nah, kalau dilihat kelihatan triangle-nya ya, ini udah triangle-nya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Nah, mestinya sampai sini. Tapi ya itu tadi, bahwa pada saat dia ini di sini gagal. Ya. Nah, jadi kita fokus di sini. Ini kalau ini ya, kalau kita mau hitung sebagai continue ini 1, 2, 3, 4. Ini sudah cukup lengkap ya. Ini cukup hati-hati. Hati-hati. Kalau buy bisa Anda lakukan di sini buy ya. Tapi Anda jangan lakukan taking profit dia sampai di sini ya, paling tinggi di sini. Mau buy. Jadi sudah di ujung semuanya. Ya. Itu di Bitcoin. Kemudian bagaimana kalau di XRP ya? Mestinya hampir mirip ya. Ini saya melakukan pengujian, ini sama seperti ini. Saya buang dulu. Nah, ini kalau ini hasil analisa kemarin waktu saat dia di sini, ini sesuai sudah diperkirakan. Ini kalau di XRP lebih menarik, di time frame daily-nya ini sudah terbangun satu segmen ganjil yang ini sampai sini ya. Kemudian segmen genapnya di sini. Jadi sekarang di segmen genap ya, pada saat ini dan dengan segmen genapnya ini sudah terbangun 1, 2, 3 ya, baru 3. Coba kita lihat. Ya. Kalau di time frame sininya kelihatannya, nah ini ya. Ini 1, ini sebenarnya sudah cukup kritis, kan sudah cukup lengkap 1, 2, 3, udah hampir 5 ya, udah. Tinggal
Kalau dia di posisi bawah sini Anda buy ya, siap. Dengan ini bahwa segmen 1, segmen 2, dan nanti segmen 3. XRP mungkin ciri-cirinya lebih lengkap ya, tinggal sabar saja. Tetap saja strateginya sebaiknya Anda lakukan adalah buy. Nah, saya ulang lagi bahwa dengan tema kita bahwa ini adalah konfirmasi validasinya memang tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa kita lakukan. Harusnya setelah ini nanti terbangun setelah ini bisa seperti ini ya, konfirmasi kalau ada ini adalah dia akan terbangun cepat ya. Naik ya, seperti itu. Nah, seperti ini konfirmasi validasinya nggak ketahuan. Ini terlalu lama ininya. Nih, yang ini kalau saya coba saya ukur ya ini. Ya. Ini kalau ini sebenarnya kalau di elite web modern ini misalnya A, B, C, D, E ya, D, E. Dengan katakanlah kalau saya bangunkan garisnya seperti ini. Sorry. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini. Ini kita lihat ya. Dengan ini kalau di price action trading ini ada istilahnya historical ini horizontal triangle apa ya istilah mereka itu ya. Ada istilahnya khusus khas ya. Kalau atasnya high, yang atasnya ini ketinggian. Yang jelas di sini adalah bahwa dorongan buyernya cukup kuat ya, sehingga dia menekan harga bottomnya ini ya. Bottomnya ini naik terus ya. Tekanan buyernya cukup tinggi di sini. Maka di sini bahwa dengan cara begini maka kemungkinan besar di sini setelah kalau ini sudah selesai ini akan melanjutkan membangun segmen keduanya ya. Segmen ke satu ini yang kuning ini 1, ini 2, nanti satu segmen ketiga. Dan kalau itu benar-benar terjadi maka segmen ketiga ini akan memberikan kenaikan yang cukup besar. Ya. Hanya memang kita tunggu ini supaya yang triangle-nya sendiri kalau di elite web modern ini sudah cukup selesai. Ya. Sudah lengkap ini sebenarnya. Oke. Mari kita lihat ke yang lain satunya lagi. Bagaimana? Nah, ini hampir mirip ya dengan XRP. Maksud miripnya ini bahwa tekanan buyernya ya terlihat cukup tinggi kalau kita buatkan garisnya yang menghubungkan bottom. Nah. Ini kalau ini A, B, C, D, E. Ini sudah 5 segmen ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ini sudah 5 segmen, sudah memenuhi syarat sebagai sebuah bangunan triangle. Kembali saya ulang lagi bahwa, saya ingatkan lagi bahwa di Bitcoin ini adalah bahwa bangunannya ini adalah biasanya triangle unlimit atau non limit. Artinya apa? D atau E-nya ini terbangun sebuah seperti ini. Ya, misalnya ini ya. Ini kan A, B, C, D. Nah, ini bisa aja D-nya. Kalau D-nya ini seperti ini, dia bangunannya. Nah, seperti itu. Dengan ciri-cirinya nanti ada nilainya yang kalau saya kasih gambaran corak garis gelombangnya. Saya perlihatkan. Maka katakanlah misalnya, nah kalau dia gelombang intinya salah satunya adalah naik seperti itu, nah seperti ini, maka kemungkinan besar ini adalah sebuah nah ininya begini, nah seperti itu misalnya ya, maka ini adalah yang besarnya adalah ini ABC-nya,
A, B, C, yang ini D, ini E. Ya. Dan kalau misalnya terus terbangun, ini kalau di Bitcoin problemnya itu adalah bahwa yang E-nya pun juga unlimited. Yang E-nya juga bangun triangle lagi, ya. Misal seperti ini ya. Ini E-nya nanti begini lagi. Ya, kalau ini misalnya ini sederajat, saya turunkan derajatnya. Ini turunkan juga derajatnya. Nah, begitu. Yang ini bangunan D, triangle, maka yang E-nya pun triangle lagi. Ini yang sering terjadi di Bitcoin. Sehingga setelah terbangun semuanya, proses konfirmasi validasinya susah ditentukan. Seringkali tidak memenuhi syarat. Itulah yang disebutkan oleh Glenn Nelly di dalam bukunya bahwa hingga sampai sekarang Glenn Nelly belum berapa akhir ini tahun 2022 beliau sudah menawarkan layanan analisa Bitcoin menggunakan Elliott Wave Modern atau New Wave ya. Tapi setelah itu baru beberapa bulan dia sudah layanan tadi diberhentikan lagi. Kenapa? Karena beberapa kali konfirmasi validasinya gagal. Proses konfirmasi validasinya gagal. Atau misalnya bangunan kompleksnya di Elliott Wave di Bitcoin ini agak berbeda, bahkan banyak berbeda dengan bangunan kompleks yang terbangun di forex ataupun saham. Ya. Misalnya kalau di salah satu yang mendasar adalah kalau di forex ataupun di saham, maka bangunan yang namanya triangle itu tidak mungkin dia terbangun di awal. Nah, seperti ini misalnya di awal ya. Ini nggak mungkin sebuah triangle. A itu tidak mungkin. Jadi segmen A itu tidak mungkin dibentuk oleh sebuah triangle. Tetapi kalau di Bitcoin itu sering terjadi sebuah Bitcoin itu awalnya triangle, kemudian dilanjutkan oleh katakan flat misalnya seperti itu. Padahal kalau di bukunya sendiri bahwa dia hanya sebatas bahwa itu adalah dimulai dengan flat atau zigzag dan selalu diakhiri akhirnya bisa menjadi sebuah bangunan triangle. Bisa ada triangle ataupun tidak. Jadi triangle itu hanya kemungkinan besar hanya terbangun di segmen terakhir, segmen B, segmen D. A dan C itu apalagi A sudah tidak mungkin. Mungkin untuk analisa hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di komen. Dan jangan lupa untuk share, subscribe, ya, like dan loncengnya dinyalakan, notify-nya dinyalakan agar ide-ide saya tentang kaitan analisa di Bitcoin ini menggunakan Elliott Wave Modern bisa Anda terima notify-nya. Oke. Saya ucapkan sampai di sini, sekian dan terima kasih.